sedang kita ngaji parenting bersama beliau Dr. Faizatul Rashidah dengan satu bahasan generasi kuat dengan syariat Islam. Silakan nanti bisa bergabung di 081244939390 atau di 085655856181. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siaran ini selain di streaming Victor FM Surabaya, bisa streaming di situ yang luar kota dan lain sebagainya, bisa diakses di Facebook juga Ustaz Angge? Ya, di Facebook saya Faizah Rashidah. Mungkin teman yang bisa menyaksikan di Facebook bisakah memberi komentar apakah terdengar dengan jelas? Oke. Ya, terima kasih. Oh ya, Ustaz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Mbak Nima, semoga semua sehat Mbak Nima. Amin, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat nggih. Dulur Victor juga begitu, semuanya sehat. Ustazah, hari ini kita akan membahas seputar generasi kuat dengan syariat Islam. Ya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur Victor yang dirahmati Allah, semoga yang sedang mendengar dan menyimak perbincangan kita di secara on air di 93,3 FM maupun yang sedang menyimak di live FB Faizah Rashidah, semua dalam keadaan sehat meskipun masih dalam suasana pandemi yang masih berjalan ya Mbak Nimah ya. Semoga tetap diberi kesabaran, kemudahan dalam segala urusan dan keberkahan dalam semua urusannya. Kalau ada hal-hal yang masih menjadi kesulitan, semoga Allah mudahkan. Amin. Dulur El Victor yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mencoba membahas satu topik tentang generasi kuat dengan syariat. Kenapa saya mengangkat itu? Semangatnya adalah untuk memberi penguatan, begitu Mbak Nima, terhadap anak-anak generasi maupun kepada para orang tua, agar di tengah arus Islamofobi atau syariahfobi begitu ya, yang kemudian itu dikaitkan juga dengan kita merasakan ada serangan mengkaitkan ketaatan generasi-generasi kita dengan syariah itu dengan sesuatu yang sepertinya tidak baik begitu. Maka hari ini kita akan coba tunjukkan bahwa sebenarnya generasi kita itu menghadapi banyak masalah dan berbagai kerusakan-kerusakan yang mereka alami, itu justru karena mereka meninggalkan syariah, bukan karena keterikatan mereka kepada syariah. Jadi misalkan hari ini kita miris menyaksikan anak-anak yang generasi muda kita yang semakin hari semakin banyak yang terjerat narkoba. Misalkan yang satu yang kasus ini. Yang kemudian mereka terlibat dalam sebuah pergaulan bebas yang mengantarkan mereka kepada berbagai macam konsekuensinya. Dari seks bebas itu ada yang kemudian mengalami kehamilan tidak diinginkan. Ketika mereka menginginkan mempertahankannya, maka itu pun juga mengantarkan pada berbagai macam resiko baik fisik, mental, sosial, ekonomi ya. Kemudian mengantarkan mereka pada mengalami berbagai macam masalah ya. Ada yang kemudian ternyata harus mengalami putus sekolah, ada yang kemudian mengalami stres, ada yang mengalami macam-macam ya. Atau kemudian ketika mereka berpikir singkat di aborsi, itu pun bukan kemudian menjadi sebuah jalan keselamatan bagi mereka, tapi mengantarkan mereka menghadapi situasi bermasalah lainnya. Ketika mereka melakukan aborsi, mereka ketemu dengan resiko kadang-kadang gitu terjadi sampai pada terjadi kerusakan pada organ reproduksinya, karena mereka melakukan aborsi itu dengan cara tidak aman, dengan ngawur dan seterusnya. Juga ketika kemudian bahkan sampai bisa mengantarkan mereka kehilangan kesempatan untuk bereproduksi lagi di masa depannya gitu ya. Atau kalau kemudian kita teruskan lagi, perilaku seksual bebas ini tidak sekedar mengantarkan pada kehamilan tidak diinginkan, mengantarkan mereka pada terjangkitnya atau terinfeksinya dengan berbagai macam penyakit menular seksual. Apakah itu sifilis, apakah itu HIV/AIDS dan seterusnya, hingga mengantarkan mereka pada kematian.
Ada juga yang kemudian itu sampai pada keadaan mengantarkan mereka pada perilaku dengan orientasi seksual yang menyimpang, kan gitu kan ya. Itu mulai banyak Mulai banyak lah. dan semakin dekat ke kita ya. Semakin dekat ke kita. Semakin dekat ke Iya, anak-anak kita. semakin ke anak-anak kita. Apakah mereka menjadi pelakunya ataukah mereka menjadi korbannya? Masya Ustazah, ini gak ada jaminan ya. Nah, Nggak ada jaminan. ketika kemudian itu dipandang sebagai sebuah masalah gitu ya, atau kemudian kok anak-anak kita banyak yang kecanduan pornografi, porno aksi, tontonan-tontonan porno, kecanduan game online ya, atau kemudian mereka menjadi anak-anak yang tidak memiliki akhlak yang mulia baik kepada orang tuanya maupun kepada gurunya, ataupun kok kemudian tidak memiliki kepedulian juga kepada kehidupannya bahkan misalkan. Ini adalah fenomena-fenomena yang menyesakkan dada kita tentang kualitas generasi. Ya. Akan tetapi ketika kemudian seruan-seruan yang dimunculkan adalah justru seolah-olah selamatkan generasi kita dari syariat, gitu ya. Maka harusnya kemudian kita itu kritis. Apakah memang kerusakan yang seperti itu? Itu di antara contohnya. Kalau mau dicari yang lain juga pasti banyak. Termasuk mudahnya mereka menjadi generasi yang rapuh. Akhirnya kan ada yang bunuh diri ya kemarin karena daring gitu ya. Atau mereka menjadi korban kekerasan karena orang tuanya yang tidak sabar ya, ketika menjalani mendampingi anak-anaknya PJJ atau belajar dari rumah. Apakah itu kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi generasi kita itu apakah karena mereka itu melakukan keterikatan dan ketaatan pada syariat, sehingga kok solusinya adalah justru mereka itu ditakut-takuti untuk mendekat kepada syariat, mendekat kepada kajian-kajian Islam, atau bahkan kemudian ada revisi kurikulum yang berusaha menjadikan anak-anak kita itu tidak lagi bisa mengenali ajaran Islam itu syariah-syariahnya secara kafah, kecuali hal-hal yang sifatnya ritual dan individual. Berarti sekarang harus mengembalikan misalnya ya, bagaimana anak-anak ini kembali kepada syariat Islam. Justru kan kemudian yang pertama itu adalah saya mengajak untuk menganalisa betulkah logika berpikir seperti itu. Kalau kemudian kita cermati, justru kalau kita kembali kepada syariat, kita akan mendapatkan sebuah tuntunan. Yang pertama, visi generasi yang dimiliki oleh syariah Islam itu seperti apa? Seperti apa ini? Mulai dari bahwa anak-anak generasi muda itu harus dilahirkan untuk menjadi seorang pengelola bumi, pemimpin bumi, menggantikan, mewakili Tuhan untuk mengatur bumi ini dengan aturannya. Itu ada di dalam Al-Baqarah ya 30 ya, yang ketika Allah mau menciptakan Adam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan ketika Allah mau menciptakan manusia pertama Adam, yang oleh Allah disebut mereka itu saya ciptakan untuk apa? Untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu adalah menjadi pengganti. Khalifah itu kan nama makna bahasanya kan pengganti. Pengganti Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan aturan Allah. Ini kenapa kok sampai manusia yang diberikan amanah itu? Karena dia adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Jadi kan dari situ aja, kalau begitu, kalau kita kembali pada syariat, tuntunannya Islam itu menghendaki para generasi ini bukan jadi anak-anak yang justru nge-fly kerjaannya, rebahan, terus hanya nonton drakor, terus tidur-tiduran, terus atau mabuk, kan enggak. Justru bagaimana dia itu menjadi seorang khalifah, itu mempengelola bumi, mewakili Allah di muka bumi ini untuk melaksanakan pengelolaan urusan-urusan apapun di muka bumi ini, memimpin semua makhluk-makhluknya. Itu satu. Yang lain lagi bahwa visi generasi itu ada juga visi penciptaan manusia yang di Al-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, menjalankan seluruh episode hidup kita ini, termasuk anak-anak kita itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Nah, apakah memakai narkoba itu ibadah kepada Allah? Apakah zina itu adalah ibadah kepada Allah? Apakah kemudian anak-anak yang kemudian membentak-bentak, memukuli, berlaku keras kasar kepada orang tuanya itu adalah beribadah pada Allah? Tidak. Jadi nggak ada blas gitu loh. Kalau itu kemudian dikaitkan kerusakannya, bahayanya yang mengancam generasi kita itu adalah syariat, itu tidak ada. Yang lain lagi bahwa visi yang lain ya,
luar biasa. Justru visi-visinya itu kalau kita lihat malah luar biasa. Visi yang ketiga adalah seperti yang kita diajarkan untuk senantiasa mohon dalam doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar generasi-generasi kita anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun dan muttaqina imama. Qurrata a'yun itu menyenangkan mata orang tuanya, menyenangkan karena apa? Karena kebaikannya, kesolehannya, kualitasnya, bukan karena kerusakan yang tidak ada. Rusak itu menyenangkan itu tidak ada. Jadi itu sekali lagi saya tunjukkan dari sisi visinya saja. Kalau kemudian mengkaitkan kerusakan generasi atau berusaha mengajari generasi agar takut dan waspada kepada syariah dengan menggambarkan syariah itu sebagai sesuatu momok yang menakutkan dan akan membahayakan kehidupan mereka, salah. Tidak ada. Mereka justru akan disuruh orang tua, sekolah, masyarakat dan negara itu untuk menghasilkan generasi yang qurrata a'yun muttaqina imama. Muttaqin saja, orang-orang bertakwa saja itu sudah istimewa. Ini tapi disuruh kita menjadi muttaqina imama, imamnya para muttaqin. Masya Allah. Jadi pemimpinnya para muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Kalau kita kembali ke orang tua, siapapun itu orang tua, siapapun orang tua pasti ingin anak-anaknya itu menyenangkan, ya bahasanya begitu, menyenangkan. Jadi pingin anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang suaranya Mbak Nima yang hilang. Iya, sekarang sudah ya. Ya, menjadi anak-anak yang menyenangkan. Siapapun itu orang tua ya, ketika anaknya taat. Walaupun katakanlah maaf ya, orang tua ini bukan orang tua yang baik, tapi melihat anaknya taat beribadah, anaknya punya ketawadukan yang luar biasa terhadap orang tua, perilakunya baik-baik, pasti siapapun orang tua akan senang. Iya. Nah, orang-orang yang taat ini ya. Nah, qurrata a'yun itu nggak kemudian cuman pada waktu mereka masih bayi ya. Menyenangkan, lihat fisiknya saja yang ginu-ginu, yang lemu, yang itu. Bukan itu saja. Qurrata a'yun itu adalah selama anak-anak kita terjaga dalam fitrah mereka. Selama mereka terjaga dalam fitrah mereka, mau mereka itu bahkan sudah menjadi orang dewasa, sudah menikah, sudah menjadi bapak, sudah memiliki anak. Bagaimana kita melihat dia berinteraksi dengan keluarganya, mengajari anaknya, berinteraksi dengan istrinya, itu tetap akan menjadi qurrata a'yun bagi sampai kita sampai kapanpun. Sama dengan tanaman, fase kita membesarkan tanaman itu, bukan kebahagiaan itu hanya kita dapatkan setelah kita panen, misalnya padi kalau panen tok. Begitu kita tanam bibitnya, lalu kelihatan dia tumbuh, kita sudah senang sebagai petani itu. Kemudian dia menjadi lebih besar lagi, hijau begitu, masih belum dipanen, tapi kita bisa melihat bahwa dia subur, dia sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan fasenya. Perkembangan yang dia alami itu sudah sesuai seperti fase yang kita inginkan, kita senang. Jadi tidak kemudian nanti kalau sudah besar kan kita akan bisa lihat dia baik. Enggak begitu. Setiap fase perkembangan anak itu sebenarnya sudah bisa menjadi milestone bagi kita untuk melihat benar nggak proses yang kita lakukan kepada mereka pendidikannya. Karena kegembiraan dan karakter qurrata a'yun itu bisa terlihat di setiap fase mereka gitu loh. Di setiap fase mereka. Sampai mereka tua pun itu akan tetap bisa menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya ketika kemudian alhamdulillah anak saya bisa memimpin keluarganya dengan baik dalam kesolehan dan kebaikan. Anak saya bisa jadi ibu yang bisa menjadi guru untuk anak-anak. Itu terlihat gitu loh. Jadi tidak harus ketika kecil itu qurrata a'yun, SMP mulai nggak qurrata a'yun. Jadi ketika anak itu sudah menjadi bapak pun tetap terlihat qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun itu karena ada visi yang lain ya dari generasi yang harus kita penuhi adalah terjaganya fitrah mereka. Terjaganya fitrah mereka. Kan Rasul bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Kan gitu kan? Tidaklah setiap bayi yang lahir itu kecuali dia lahir dalam fitrahnya. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk kemudian dia beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Justru ketika di situ kuncinya gitu ya. Kita jaga fitrahnya untuk senantiasa beriman dan taat kepada Allah sang penciptanya. Maka karakter fitrah itu akan senantiasa menjadi qurrata a'yun bagi kita, menyenangkan bagi kita. Itu Mbak Nima. Yeah. Nah, justru sebenarnya itu dari sisi visi ya. Visi.
bahwa syariah itu justru menginginkan anak-anak kita, generasi kita itu menjadi generasi yang seperti itu. Lebih hebat lagi itu adalah bahwa generasi Islam itu bahkan diberikan oleh Allah sebuah karakter istimewa bahwa mereka itu khairu ummah ukhrijat linnas. Khairu ummah, umat terbaik. Jadi mereka harus menjadi umat terbaik, bahkan levelnya internasional, lintas negara, lintas benua. Karena linnas di situ umum untuk siapapun. Khairu ummah di sini berarti Umat terbaik, umat terbaik. dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena karakter yang ini hanya dimiliki oleh generasi Islam, bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi mereka beriman kepada Allah dan mereka kemudian senantiasa berdiri sebagai generasi yang melakukan pembelaan terhadap kebenaran, menyerukan kebaikan, kebenaran, dan mencegah dari kemungkaran. Dan itu yang akan mengantarkan mereka menjadi khairu ummah itu. Jadi kalau misalkan bukan semata-mata teraihnya gelar. Kalau sama-sama dokter, kalau dokter muslim, maka sebenarnya bukan karena dokternya itu yang akan mengantarkan dia menjadi khairu ummah, bagian dari khairu ummah ukhrijat linnas. Tapi ketika dia ada di, baik dia jadi dokter kah, dia jadi seorang insinyur kah, dia jadi seorang politisi kah, dia menjadi seorang penguasa kah, kalau dia tetap senantiasa berdiri atas kebenaran, pembelaan dia pada kebenaran, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah satu, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Islam, segala sesuatu yang dipuji oleh Islam, atau yang ketiga, segala sesuatu yang dijanjikan pahala kebaikan oleh Islam. Itu ma'ruf. Maka kalau kemudian dimanapun generasi muda, generasi Islam itu berada, kaum muslimin berada, seharusnya dia itu memang menjadi teladan terbaik dalam memegang teguhnya kebenaran itu, gitu loh. Ustazah, artinya ketika orang sudah Allah berikan sebuah anugerah keimanan, itu bahwa sebenarnya dia itu sebenarnya generasi yang memang sudah Allah siapkan, dan potensi-potensi itu memang sudah ada. Sudah ada. Ya? Justru kolaborasi keimanan yang mereka punya, mereka itu kan diberikan oleh Allah sebagai manusia, ada modalnya kan, ada akal. Itu adalah modal yang terbaik yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dengan akal dia itu bisa memahami mana benar mana salah. Lalu Allah turunkan syariah itu bersama risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian kebenaran itu bisa difahami oleh akalnya dia. Maka dia bisa mengimani dan kemudian mengambilnya. Maka itulah yang sebenarnya akan mengantarkan kepada kebaikan. Itulah yang akan mengantarkan kepada kehebatan. Itulah mengapa kalau kemudian kita berkaca pada sejarah generasi muda Islam, justru ketika mereka mengenal Islam, ketika kemudian mereka bergerak karena dorongan taat kepada syariat Islam, itu yang membuat mereka menjadi generasi yang hebat-hebat nih, sebagaimana kita lihat. Kenapa kok mereka bergerak sampai menuntut ilmu itu harus sampai kemana-mana? Ya karena syariah itu mengajarkan kepada mereka harus menuntut ilmu. Loh, kenapa kemudian saya harus menuntut ilmu? Loh, kan karena kamu mengaku sebagai seorang beriman. Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Karena saya muslim, melekat pada keislaman saya diperintahkan oleh Tuhan saya untuk berilmu. Kan begitu. Utlubul ilma walau bisin, bahkan sampai itu zaman itu disampaikan di negeri Mekah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang membuat dia terisol dari mana-mana. Rasul sudah bicara tentang Cina, begitu kan ya. Rasul mengatakan ajarkan anakmu berenang, berkuda, memanah. Padahal kalau berkuda, memanah bisa dipahami. Berenang di sana enggak? Di sana itu di mana? gurun pasir gitu kan ya. Artinya apa? Itu memang yang diinginkan oleh Islam, itu memang sebuah satu ya, itu bagian dari upaya untuk mewujudkan generasi yang tangguh ya, supaya dia menguasai fisiknya juga terasah, juga kuat gitu. Untuk mengemban risalahnya seperti apa? Risalahnya itu untuk ke seluruh alam. Makanya itu akan melintasi benua, melintasi lautan, melintasi samudra, kan begitu kan? Mereka juga harus memiliki kemampuan itu, dan itu cocok dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diturunkan
adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam begitu loh, alam, bukan hanya untuk kaum Arab pada saat itu, bukan hanya untuk orang-orang di Mekah saat itu, tapi lil alam. Dan lil alamnya ini akan bisa kita rasakan menjadi rahmat itu karena Rasul itu kan manusia bersalah. Jadi bukan sekedar beliau sebagai pribadi manusia, tapi dalam konteksnya hal ini adalah beliau sebagai nabi, yaitu manusia plus risalah yang dibawa. Kalau risalah itu kemudian disebarkan ke seluruh alam, diterapkan, maka pada saat itulah akan dirasakan yang namanya rahmat itu. Masya Wa Allah. ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu. generasi-generasi Islam itu seperti ini ya, Seperti punya itu kekuatan yang seperti itu. kalau ya. mau dilihat bagaimana tuntunan syariah mengatakan itu begitu. Jadi kalau kemudian kita klopkan dengan zaman hari ini faktanya, kok kemudian generasi muda itu generasi muda Islam, tapi kok kemudian mutungan, kok kemudian mudah bunuh diri gara-gara putus pacar, kok kemudian kerjaannya itu setiap hari hanya dengan gadgetnya di kamar, juga nggak salah, juga nggak apa, kok nggak ada kaitannya dia dengan upaya misalkan membangun kepemimpinan di tengah masyarakatnya, dia aktif di organisasi masyarakat misalkan, kok nggak ada gitu. Ya itu bukan karena syariah ya, tapi karena fakta hari ini justru tidak mengambil syariah itu untuk mengelola, untuk mempersiapkan generasi yang seharusnya kita lakukan. Berarti di ad- balik generasi ini ada orang tua, Nah, ada orang tua. nah Ustaz. sekarang gini jadinya setelah itu kan ya. Nggih. Oh kalau begitu, terus siapa yang bertanggung jawab kan gitu pertanyaan berikutnya. Kalau mau bertanya Ah, ah. seperti itu, Yang bertanggung jawab itu kalau dalam pembentukan generasi itu ada 4 pihak Mbak Nima. mhm, Yang pertama adalah memang orang tua dan keluarga, karena keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Orang tua itu adalah guru-guru pertama bagi anak. Ibu itu adalah guru pertama dan utama bagi anak. Bapak adalah kepala sekolah pertama buat sekolah pertamanya anak. Tapi kemudian memang dia yang meletakkan fondasinya, warna dasarnya. Itulah mengapa kok dikatakan prinsip pendidikan dalam Islam itu berbasis orang tua, karena fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seperti apa, yang itu berbeda dengan fitrahnya, itu berawal dari bapak ibunya. Maka memang penanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama itu orang tua. Tapi berikutnya, pada proses berikutnya, anak-anak ini kan tidak hanya memiliki lingkungan untuk bisa hidup dan tumbuh supaya dia matang itu hanya di rumah. Dia akan dilanjutkan proses pendidikannya itu di sekolah dengan lebih terstruktur, lebih formal, dengan kurikulum yang meneruskan proses pendidikan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Harusnya kan begitu. harusnya sinergi Kalau ya. kalau di rumah itu kemudian orang tua itu sudah mendidiknya dengan berbasis akidah. Nah, ini juga prinsip yang ketiga. Jadi kayak tadi prinsip pertama itu visi generasinya itu seperti itu tadi. Prinsip kedua adalah berbasis orang tua. Jadi pendidikan dalam Islam itu berbasis orang tua. Yang ketiga, untuk kontennya, materi-materi yang disampaikan yang menjadi mata ajar yang akan kita gunakan untuk menginstal anak-anak kita, itu harus berbasis akidah. Jadi orang tua sudah melakukan pendidikan dengan berbasis akidah Islam. Maka kemudian harus dilanjutkan prosesnya itu, karena proses pendidikan itu berjenjang gitu loh. Jadi apa yang dilakukan di tahap awal di usia dini yang itu lebih banyak dilakukan oleh orang tua akan dilanjutkan dengan proses pendidikan setelah anak itu memayis usia 7 tahun sampai kemudian dia balik, sampai setelah dia balik itu kemudian proses pengembangan kepribadian Islam yang dia punya. Semua itu dilakukan berkesinambungan. Jadi dilanjutkan oleh sekolah, karena sekolah itulah sebuah proses pendidikan yang sifatnya memiliki struktur kurikulum tertentu, skalanya skala bangsa. Semua anak akan diperintahkan untuk bersekolah kan begitu kan ya. Kalau kemudian kurikulumnya itu tidak menjadikan mereka itu memiliki syariah Islam, tidak melanjutkan itu, memang akan terputus. Dan disitulah beratnya. Kalau kemudian orang tua sudah mendidik baik, tapi kemudian anak-anaknya di sekolah itu hanya misalkan didesain untuk menjadi seorang pekerja sekrup industri kapitalis saja misalkan, cuman hanya untuk pokoknya kamu lulus, kamu punya ijazah, nanti kamu bisa dapat kerja dengan gaji tinggi, cuman itu kok prinsipnya. Tapi dia sholat atau enggak menjadi masalah. Selama dia kuliah itu dia berzina berapa kali enggak pernah menjadi persoalan. Misal seperti itu kan ada profesor pun ketika kemudian dia menjadi seorang LGBT pada sistem peradaban kapitalis itu tidak dianggap sebagai sebuah kerusakan. Tidak dianggap sebagai Nah, kerusakan ya. bagi Islam itu kerusakan. Ya. Nggak layak gitu. Seorang guru kok kemudian seorang fajir ya, seorang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan dan itu merusak tidak hanya dirinya,
Nah, jadi di sini ada kesinambungan proses pendidikan yang dilanjutkan oleh sekolah, yang itu harus berkesinambungan dengan apa yang dilakukan oleh rumah tadi. Jadi rumah sama sekolah ini sudah berkesinambungan. Berkesinambungan. Lanjut berikutnya, anak ini akan hidup di tengah-tengah masyarakatnya, dan masyarakat itulah yang akan menjadi sekolah besar dia. Oke, lingkungan. Meskipun kemudian dia diajarkan di dalam rumah itu tentang aurat, tentang kehormatan, menjaga tentang kewajiban menjaga kehormatan, ya, tidak kemudian mojok berkholwat dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yang itu akan mengantarkan pada aktivitas mendekati zina misalkan. Tapi kalau kemudian dia di masyarakatnya itu dia ketemu dengan berbagai macam paparan informasi yang mengajarkan kepada dia sebaliknya, maka itu akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif lagi. Kita ngajari anak-anak kita untuk tidak mendekati zina, sinetron yang dia lihat justru mengajarkan kalau kamu tidak punya pacar, kamu itu generasi Cooper. Semakin banyak koleksi pacarmu, wah semakin keren kan gitu nih. Semakin pernah kamu hamil, wah itu berarti kamu semakin pemberani loh. Berarti kalau seperti itu kan akan mentah pendidikan yang kita lakukan, mungkin sekolah teruskan oleh masyarakat, ternyata ada produksi sinetron yang dibiarkan seperti itu. Artinya ketika orang tua tidak berbicara terang-terangan seperti itu, tapi dari tontonan yang seperti itu yang kemudian mereka juga orang belajar tua membiarkan, berarti secara otomatis orang tua ini membiarkan saja mereka seperti itu. Mereka juga belajar kan begini sekarang. Contohnya kalau hari ini mereka harus melakukan proses pembelajaran jarak jauh, menggunakan gadget, menggunakan jaringan internet. Ketika kemudian mereka mengakses internet itu, mereka itu sebenarnya bisa menjadikan internet itu untuk kebaikan, tapi karena hari ini juga ada kejahatan-kejahatan yang juga disebar melalui internet, dan itu ternyata bisa dibilang masif. Kita mau mendownload sesuatu yang bagus, Mbak Lima. Nanti itu tiba-tiba linknya itu diarahkan ke situs-situs yang nggak karu-karuan kan gitu. Padahal bukan maksud kita itu. Kita mau mendownload sesuatu yang bagus, apakah ceramah, apakah apa begitu ya, misalnya sholawatan gitu. Saya kemarin barusan saja mencoba mendownload ini untuk keluarnya gitu. bisa kemana-mana. Nah, kenapa kok ada begitu? Nah, itu kan sebenarnya harus menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Disitulah sebenarnya kita harus mengakui ada faktor aturan, ya, ada faktor aturan yang akan mempengaruhi, yang akan memimpin masyarakat ini ke arah mana interaksinya. Ketika aturannya itu memang memungkinkan orang-orang itu justru menganggap porno aksi yang diprodukkan itu bisa menjadi ladang bisnis yang menggiurkan, meskipun kemudian dia melewatkannya itu dengan mekanisme-mekanisme yang macam-macam itu tadi ya. Kalau narkoba itu juga dianggap sebagai sesuatu yang juga nggak masalah asalkan tidak terbuka misalnya begitu, maka itu pun akan berpengaruh kepada anak-anak kita yang kita ajari untuk tidak mendekati itu gitu. Artinya serangan itu juga akan menimpa kepada anak-anak kita yang berusaha kita bentengi di rumah maupun di sekolahnya, ketika di masyarakatnya masih ada celah kerusakan atau kemaksiatan yang dibiarkan. Contoh kerusakan atau kemaksiatan dibiarkan ya, misalkan aurat dibiarkan terbuka, bahkan kemudian dijadikan sebagai ikon kecantikan, atau kemudian homer itu dibiarkan kalau dalam konteks peredaran distribusi di hotel-hotel tertentu dengan kadar tertentu kan gitu misalkan. Ya sama, atau boleh zina asalkan di lokalisasi tertentu. Itu kan terjadi sebuah bentuk interaksi yang rusak, tapi dilegalkan oleh sistem yang itu bertentangan dengan syariah. Jadi dari sini saya hendak mengatakan, kalau kemudian ditanyakan siapa yang bertanggung jawab pada generasi, kualitas generasi, yang mulai dari orang tua, rumah, sekolah, masyarakat. Di masyarakat itu ada peraturan itu hanya bisa sang pemilik kekuasaan yang menerapkan, maka berarti di situ juga ada peran dari pemilik kekuasaan begitu Mbak Lima. Ustazah, kalau kembali ke awal lagi tentang visi tadi yang disampaikan oleh Ustazah, ada 1, 2, 3, 4 yang luar biasa. Ada yang dilanjut kembali? Nah, dari situ saya ingin begini Mbak Lima, saya kembalikan kepada ketika kemudian justru muncul seruan atau larangan, jangan kasih kesempatan anak-anak kita itu mendekati SKI misalnya begitu ya, atau rohis ya. Jangan ikut-ikut kajian, atau kemudian kurikulum yang menerangkan Islam sebagai way of life, tidak sekedar masalah
ritual dan individual. Ketika berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang pergaulan, berbicara tentang politik, berbicara tentang bahkan tentang siroh ya, sistem perpolitikan, misalkan pembahasan tentang khilafah atau pembahasan tentang jihad, itu bagian dari syariah. Ketika kemudian itu tidak dibolehkan, itu sebenarnya ndak nyambung dengan cita-cita kita untuk membentuk generasi yang kuat dan bagus itu, begitu. Ustazah, jadi ada visi 4 tadi itu ya. Jadi generasi yang taat pada syariat, kemudian tadi disampaikan Ustazah, kita ini khalifah, illa liya'budun qurrata a'yun khairu ummah. Ini menjadi satu lagi itu yang tadi belum tersebut itu, generasi yang tangguh, Mbak Nima. Generasi yang tangguh. Kita kan tidak boleh kan, hendaklah takut mereka itu meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Ya, maka kita nggak boleh diperintahkan untuk kuat, meninggalkan generasi yang kuat. Artinya bahwa inilah yang kemudian Allah kabarkan kepada kami semuanya, perintahkan umat-umat Islam yang sudah mendapatkan anugerah iman, bahwa sebenarnya potensi ini sudah ada, gitu ya. Subhanallah ya, Tulur Al-Fitor, tantangan semakin berat, semakin luar biasa. Dan, semoga kita dikuatkan. Dan harus yang bisa melakukannya itu ya sesuai dengan porsi masing-masing. Semua pihak harus melakukannya. Nah, yang menjadi titik awal kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi hari ini adalah saya ingin memberikan seruan, justru para orang tua tidak perlu takut, jangan terbawa pada arus Islamofobi atau arus yang membawa anak-anak kita untuk liberal. Ketika misalkan di media sosial ya bermunculan video yang mempertanyakan anak-anak kecil kok dikudungi gitu kan, dikasih jilbab. Senang Ustaz, anak-anak pakai jilbab itu di salah satu video yang dimunculkan oleh DW itu kan, media asalnya dari Jerman ya. Itu kan orang-orang liberal mempertanyakan, itu anak-anak kecil itu seperti itu dipakein baju, dipakein kerudung menutup seperti itu, apa mereka diberi pilihan? Ketika mereka ada pertanyaan seperti itu, seharusnya kemudian juga mereka juga memiliki pertanyaan sama. Seandainya kemudian anak-anak itu kita beri susu lalu dia minta enggak mau, saya mau kopi. Si bayi itu harus diberi, apakah dia juga dikasih pilihan? Ketika kemudian nak jangan mainan itu. Saya mau mainan ini, saya pengen nyoba rokok, bukan mau itu, misalnya begitu ya, nggak mau permen itu tapi saya mau rokok misalkan. Kalau kemudian konsisten, apakah anak itu diberi pilihan, berarti harus juga dibiarkan. Tidak begitu. Ya, kita memahami dalam Islam itu untuk bisa sampai pada proses taat pada syariah itu ada tahapannya, nggak langsung dia itu dipaksa, enggak ada. Tapi proses pembiasaan dari awal. Jadi ketika dia kecil seperti itu, hukum belum berlaku, tapi dia dibiasakan. Sudah dibiasakan. Iya, dan itu bukan pemaksaan. Ini alhamdulillah, ini kakek yang Qurrata A'yun sudah kakek yang Qurrata A'yun sudah datang. Ini cucunya Ahlan wa sahlan. Cucunya ini sudah dijilbabin ini. Nah, berarti itu akan diprotes sama orang-orang liberal itu. Cucunya dilakukan kekerasan. Itu benda lucu. Yang kecil-kecil sudah dijilbabin itu lucu gitu. Mas Helmi di perjalanan kan mendengarkan perbincangan ini. Ada yang ingin disampaikan? Sabun ya mengikuti terus tadi. Ya. Baik, kalau begitu Ustazah kita break dulu sebentar. Sudah di menit ke-40. Tulur Al-Fitor yang mau bergabung di 081 234 9393 90. Baik, kita agak pesan-pesan dulu. Ya, Ustazah, bergabung dulu. Ini ada Ibu Lulut. Ibu Lulut ingin konsul bersama Ustazah soal anak ya, sama beliau. Silakan bisa konsul ke nomor pribadi, Mbak. Oh, boleh diberikan nomor. Boleh ya. Nanti saya infokan ya. Oke, untuk Bu Lut, boleh Bu Lut, atau mau disampaikan yang nomor khusus untuk konsultasi saya enggak hafal. 088 berapa ya? Belakangnya 2431. Silakan. Oke, ini ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Muhammad. Semoga sehat selalu, dan untuk Ustazah semoga Allah memberkainya. Amin. Demikian pula untuk Bapak. Kami mendengar tadi
agak miris Ustazah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nggih. Seakan-akan malaikat itu imbang pemikirannya dengan Allah. Diingatkan bahwa manusia nanti akan bertumpah darah di bumi. Jawabnya Allah, aku lebih mengetahui daripada engkau. Kondisi di akhir zaman ini lebih kuat lingkungan atau lebih kuat dari keadaan. Zaman saya dulu ketika terus lamnya kurang panjang saja sudah di DMI. DMI apa di ini Pak? DMI apa pakai penjalin? Tajwidnya salah, kurang panjang. Nah, anak-anak sekarang ini kalau nggak digebrak bahwa maksud tajwid itu sepertinya nggak ngereken. Nah, satu itu. Kedua, kondisi di akhir zaman ini di perguruan tinggi Islam, mahasiswa dan mahasiswinya itu nggak risih itu kalau duduk-duduk. Mestinya kan ada jarak bahwa kita ini bukan muhrimnya. Yang saya tanyakan, apakah ini dalam kondisi di akhir zaman? Mohon pencerahannya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi kalau hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman itu banyak ya. Jadi antara yang kemudian dikabarkan kepada kita berbagai kerusakan yang muncul di akhir zaman adalah maraknya perzinahan, merajalelanya riba di tengah masyarakat, bermegah-megahannya orang-orang untuk kemudian saling membangun gedung-gedung atau rumah-rumah yang paling megah-megahan, menumpuk-numpuk harta, sampai bahkan kemudian ibu bisa melahirkan anaknya gitu ya, dari melahirkan cucunya. Itu kan perzinahan yang sifatnya incest ya. Atau kemudian ibu menjadi seperti pembantu atau budak bagi anaknya. Hari ini sudah mulai banyak kita temukan seperti itu. Kerusakan-kerusakan ini memang bagian dari yang dikabarkan oleh Rasulullah akan ada pada akhir zaman. Dan itu nanti akan berlangsung terus sampai kemudian ditambah dengan sihir dajjal yang semakin tersebar ya. Akan tetapi kalau kemudian kita membaca kabar yang lain, ada bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang periodisasi yang akan dialami oleh kaum muslimin. Ada 5 periode kehidupan yang dialami oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah fase kenabian, dan itu berakhir pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi nabi setelah beliau, tapi beliau mengatakan akan ada banyak khalifah setelah beliau. Maka setelah beliau itu akan ada masa khilafah ur-rasyidin, khilafah ala minhajin nubuwah, dan akan dicabut oleh Allah ketika Allah menghendakinya. Dan itu difahami oleh banyak ulama. Masa yang dimaksudkan dengan periode kedua itu yaitu para khalifah yang berdiri atas manhaj kenabian, itu adalah masa khulafah ur-rasyidin. Setelah itu kaum muslimin akan mengalami sebuah periode di bawah mulkan Jabriyan ya. Penguasa yang diktator ya, sebelumnya mulkan Aldon ya. Penguasa yang dia melakukan kedoliman. Sebenarnya dia masih menerapkan Islam, akan tetapi mulai ada isa'atu tatbiq, mulai ada sebuah penerapan syariah yang mulai melenceng, yang salah, yang mulai rusak. Dan itu adalah kedoliman yang kemudian dialami oleh kaum muslimin. Dan itu difahami oleh para ulama berakhir pada masa runtuhnya kekhilafahan Islam. Lalu beralihlah mereka kepada periode yang berikutnya adalah masa kekuasaan yang sangat menggigit karena kediktatorannya, karena ketirannya, otoritariannya. Nah, itu kemudian ditutup oleh
oleh Rasul dengan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakata. Lalu akan muncul lagi setelah periode yang keempat itu, periode terakhir, yaitu akan muncul kembali kekhilafahan Islam atas manhaj Nabi, yang berjalan atas manhaj Nabi. Kalimatnya persis seperti periode yang kedua setelah kenabian tadi. Tapi setelah itu Rasul summa sakata, Rasul kemudian tidak melanjutkan ada lagi. Berarti memang kalau kemudian kita cermati, maka kita memang sedang ada pada fase, kalau dari periodisasi kehidupan kaum muslimin, memang mendekati akhir. Sudah mendekati akhir. Iya. Ustazah. Kalau Ustadz Budi Azhari mengatakan dengan jelas, jadi kalau setelah ini periodenya itu adalah periode khilafah, berarti orang yang sedang mempersiapkan khilafah dan akan menjadi pengisi khilafah yang akan membangun fondasinya, bahkan mungkin akan menghebatkannya, mungkin akan mengantarkannya kepada seluruh alam, itu adalah kita yang ada pada generasi ini gitu. Berarti sudah pada generasi akhir ini ya. Generasi episode akhir ya. Episode akhir dari periodisasi kehidupan umat Islam. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan dalil yang lain, hadis yang lain tentang akhir zaman itu, kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail bahwa kita nanti itu, kaum muslim itu kan tidak akan mengalami yang namanya kiamat. Ya, kita tetap ada sudah Allah matikan itu dalam keadaan sebelum huru hara itu terjadi. Berarti tidak akan nggak akan mengalami itu kaum muslim itu karena rasa sayang Allah pada kita. Masya Allah. Ya, jadi kalau kemudian dikaitkan pertanyaannya Bapak tadi, untuk mengambil pelajarannya adalah ya memang kita hari ini satu sisi memang banyak pada kajian-kajian hadis akhir zaman mengatakan inilah memang akhir zaman. Rasul itu kan sudah Rasul terakhir, sejak zaman Rasul saja itu sudah dikatakan ini sudah akhir zaman. Nah, kemudian ditambah dengan tanda-tanda yang disebutkan, ada terjadi banyak gempa, banyak bencana, atau kalau misalnya secara spesifik kayak misalkan Arab gitu ya, yang tidak pernah hujan akan turun hujan, akan ada turun salju di sana, menghijau itu kan, yang sungai Efrat yang mulanya airnya itu tinggi menjadi habis. Itu kan semuanya hari ini tuh muncul. Tanda-tanda itu sudah ada. Jadi itu kan hadis-hadis yang menceritakan, itu adalah hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman. Dan memang kemudian kalau dikaitkan dengan situasi sosial masyarakat yang tadi itu perzinahan marak, riba marak, pembunuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, maka itu kita memang saksikan. Jadi pelajarannya apa? Berarti kalau begitu ya seharusnya membuat kita nggak usah nunggu tua untuk kemudian menyadari bahwa kita ini hidup ini sementara, kita hidup dengan visi untuk kita bertanggungjawabkan nanti ketika dikembalikan kepada Allah, kan begitu kan ya. Dan ketika kita dikembalikan kepada Allah itu kita akan bertanggungjawabkan seluruh episode hidup kita. Bukan orang lain yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Maka ketika kemudian misalkan kita menemukan di dalam masa-masa ini itu ada seruan-seruan keburukan yang mengajak kita untuk malah menjauh dari Islam, menjauh dari syariat, jangan kemudian serta-merta ikuti. Rasakan, pahami apakah itu seruan yang benar. Kalau kemudian mau lebih jelas lagi, bukalah tuntunan Islam. Maka kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam, kita akan menemukan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Justru kerusakan apapun yang sebenarnya terjadi, apakah itu di muka bumi ataukah di lautan. Di muka bumi itu kalau kemudian kita buka tafsirnya, beberapa banyak yang menyampaikan senada contoh kerusakan di muka bumi itu terjadinya pembunuhan, ya, bahkan jiwa-jiwa yang tidak bersalah kayak bayi-bayi itu mengalami pembunuhan. Sekarang ya banyak itu aborsi itu, anak-anak yang nggak salah, gara-gara salah jawab pertanyaan matematika aja bisa mati dia hari ini, masya Allah kan, gara-gara nggak bisa PJJ anak SMA itu bunuh diri kemarin kan. Ketika ada kerusakan-kerusakan di muka bumi, kerusakan di laut, perompakan, perampokan. Kalau dulu kita mengira perampokan itu hanya harta-harta personal kita di rumah-rumah kita yang ada di bawaan kita. Hari ini perampokan itu sak gunung-gunungnya gitu loh. Gunung emas yang ada di Gasbrok itu di Papua itu, dari gunung dia sampai menjadi seperti danau kan, ke dalam cekung gitu. Itu emasnya kan dibawa keluar semua. Itu perampokan di depan mata sebenarnya. Nah, kita padahal ketika menang Olimpiade dapat emas berapa koin emas itu ya, yang dijadikan kalung itu loh Mbak Nima. Itu senangnya luar biasa, menganggap itu adalah
sebuah prestasi yang luar biasa, tetapi emas yang tontonan di depan mata kita itu milik kita dibawa diam saja, itu kan sesuatu yang seharusnya tidak logis itu. Masya Allah. Jadi harusnya berpikir begitu loh. Nah, zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Tafsir dari bima kasabat aidinas itu adalah bima asihim wa dzunubihim. Karena kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa mereka. Jadi justru kerusakan-kerusakan ini itu bukan karena kita taat syariah, tapi karena kita itu justru maksiat. Ya, kita itu malah meninggalkan syariah. Mungkin Kerusakan itu ya. Iya. Oke. Inti bahasan kita hari ini adalah di situ, Mbak Nima. Jadi kita saya ingin menguatkan para orang tua, justru jangan takut dengan syariah. Karena syariah itu adalah justru jalan keselamatan. Kalau kita ingin generasi kita, anak-anak kita itu malah bagus, malah kuat, malah tangguh, malah berkualitas, itu justru merapatlah ke syariah. Buka tuntunan di sana bagaimana jadi orang tua yang baik. Apa saja yang harus kita siapkan, yang kita berikan pada anak-anak kita, itu justru di sana. Begitu. Anak-anak yang baik, orang tua yang baik, kakek yang baik, begitu ya. Iya. Santri baik, gitu. Justru Subhanallah. jangan malah menjauh dari syariah ataupun para pengemban syariah, para penyeru syariah, itu justru mereka hanya menginginkan kebaikan dengan menyampaikan syariah itu. Begitu, Mbak Lima. Terima kasih Dulur Alfitor. Ini ada beberapa yang masih bergabung ini, tapi waktu dan yang ingin konsul secara pribadi bersama beliau, saya infokan ya Ustazah. Nggih, monggo. Silakan di 0882 1780 2431. Sekali lagi silakan bisa dicatat yang ingin konsul, karena waktu kita di sini sangat terbatas. Bisa telepon beliau, WA dulu, kemudian nanti langsung bisa lanjut komunikasi bersama beliau. Ustazah, terima kasih banyak pencerahannya pagi hari ini untuk Sama-sama, semuanya. semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.